Halo cuy, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam segala sesuatunya. Video pertama pada channel ini, saya Fogger Cinema yang akan menjelaskan cerita alur film yang berjudul Black Hat. Black Hat adalah film yang menceritakan tentang Nicholas. Ia adalah seorang peretas yang sangat berbakat dan dirinya menjadi tahanan pemerintah Amerika karena aksi pembobolan bank. Namun dia diberi kesempatan untuk bebas dengan melaksanakan tugas gabungan dengan kepolisian Amerika dan Tiongkok untuk melacak jaringan tingkat tinggi seluruh dunia. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja alur cerita filmnya. Di awal film diberitakan terjadinya ledakan di PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir di Haiwan, Cina. Ratusan orang menjadi korban dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Kebocoran reaktor nuklir ini diperkirakan karena sistem pendingin tidak berfungsi yang mengakibatkan radiasi yang berbahaya untuk warga sekitar. Perkenalkan, sosok ini adalah Chen Dawei, penjabat militer dari pertahanan Cina yang ditugaskan untuk menginvestigasikan situasi ini. Kita langsung bagian pertama. Di dalam penjara ini adalah aktor utama yang bernama Nicholas, dan terungkap juga meskipun sedang berada di dalam sel, Nicholas dapat bekerja dan menambahkan uang ke akun rekeningnya sebesar $900. Nicholas ini dikenal sebagai hacker yang cerdas karena tidak mau mengaku dia akhirnya dimasukkan ke sel isolasi. Dalam rapat tertutup para penjabat Kementerian Pertahanan Cina, Chen Dawei memaparkan hasil sementara dari investigasinya bahwa serangan ini kemungkinan dilakukan oleh seseorang dengan melakukan peretas sistem PLTN dan memasukkan virus sehingga menimbulkan panas dan mengakibatkan ledakan. Dia meminta melakukan penyelidikan lebih lanjut dan meminta bekerja sama dengan FBI. Agen Stanley dan Kroll yang membahas sosok Chen Dawei yang dinilai cukup cerdas dan beberapa kali telah berhasil mentuntas kejahatan cyber, dan mereka akan bekerja sama dengannya untuk mengusut kejahatan cyber yang terjadi di negara China. Kemudian Chen Dawei berusaha mengenali virus yang meretas sistem PLTN, namun sepertinya dia mengalami kesulitan dan membutuhkan orang lain. Dawei mendatangin adiknya yang cantik dan juga jago dalam bidang IT. Dia yang bernama Chailin. Dia membutuhkan bantuannya dan beberapa insinyur IT untuk mengungkap sosok yang meretas reaktor di PLTN Kaiwan. Tidak lama kemudian serangan kedua datang, dan kali ini jaringan hacker Black Hat telah menyerang pusat pasar saham di Wall Street. Mereka memanipulasi harga kedelai hingga naik tajam sehingga mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dawei yang datang ke markas FBI, dia mendengar dari ahli komputer mereka yang bernama Daniel yang menurutnya itu dinilai masih amatiran. Kemudian Dawei mengusulkan untuk merekrut Nicholas, seorang hacker yang sudah berpengalaman selama 15 tahun. Namun dia juga seorang kriminal yang sudah meretas 4 bank hingga mengalami kerugian senilai $64 juta. Seorang petugas datang untuk membawa Nicholas keluar dari penjara selama 2 bulan untuk membantu penyelidikan dalam kasus PLTN dan pasar saham. Setelah itu dia akan dimasukkan kembali ke dalam penjara, dan tentu saja Nicholas menolaknya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk dibebaskan jika kasusnya berhasil dia ungkap. Saat keluar dari penjara terungkap bahwa Dawei adalah teman kuliahnya Nicholas. Karena kecerdasannya yang salah digunakan, Nicholas berakhir di penjara, dan kali ini mereka bekerja sama untuk membongkar kejahatan Black Hat. Mereka langsung datang ke pusat data Wall Street. Setelah dilakukan pengecekan, Nico menemukan fakta bahwa ada seorang yang membuka akses keamanan. Kepala pusat kontrol mencurigai Lozano yang hanya bekerja selama 1 bulan di sana dan mempunyai akses masuk ke ruangan ini. Dan terungkap dari data FBI dia bernama Alonso Reyes yang pernah dipenjara selama 2 tahun. Kemudian Nico dan Lin diantarkan ke rumah Reyes, tapi di kaki Nico juga dipasang alat pelacak untuk mencegahnya kabur, dan sementara itu, Carol dan Dawei menemui seorang pengusaha kedelai yang bernama Gary yang dapat keuntungan dengan kenaikan harga jual produknya akibat hacker itu, dan awalnya dia tidak mau bekerja sama hingga Carol mengacamnya akan melakukan investigasi resmi dan namanya akan masuk di berita utama. Nico terkejut saat tiba dan menemukan Reyes telah tewas dengan jarum suntik di tangannya. Dari laptopnya, Nico membalas pesan chat Reyes kepada seseorang yang dicurigai telah menugaskannya. Nico juga meriset gelang pelacak di kakinya dalam waktu 1 hari. Nico dan Lin nampaknya menyukai satu sama lain. Mereka sejenak menikmati makan malam di kedai China sambil menunggu orang yang terhubung dengan Reyes yang dia janjikan untuk bertemu di tempat ini.
Awal mula Nico di penjara saat dia memukul seorang pria di bar hingga masuk ke rumah sakit. Setelah keluar dari penjara, dia tidak bisa melanjutkan kuliahnya dan akhirnya memalsukan idenya. Selama 8 tahun dia menjadi penjahat internasional. Lin percaya dia adalah orang yang cerdas dan kuat, karena itulah mengapa dia menyukainya. Sementara itu Carol dan Dawai menemukan 3 akun yang berbeda yang melakukan transaksi. Saat masuk ke dalam, Nico menemukan sebuah komputer yang terhubung dengan CCTV. Dia sadar hacker itu telah mengintai mereka. Kemudian Nico mencari tahu asalnya dan ternyata mereka berasal dari Ukraina. Nico langsung mengirim chat dan dia mengatakan dia adalah manusia hantu. Tidak lama 3 pria datang untuk menghajarnya dan Nico langsung melakukan perlawanan dan berhasil melumpuhkan mereka. Dia pun langsung menelpon Dawai. Terungkap $74 juta ditransfer ke 3 rekening berbeda yang berada di China dan mereka harus segera kembali ke China besok pagi. Sesampainya di PLTN China, mereka langsung mencari tahu tentang penyebab ledakan PLTN China ini. Mereka harus mengambil backup file yang berada di ruangan server, namun masalahnya ruangan itu telah terkena radiasi dan cukup berbahaya untuk menuju ke sana. Nico dan yang lainnya datang ke sebuah rumah yang dijadikan investigasi. Seorang polisi Alexstra membantu penyelidikan mereka. 3 orang yang menjadi tersangka mereka adalah Johnny Lee, Yang Lee dan Samuel Wu. Nico menebak mereka akan mencairkan uang itu dalam bentuk tunai agar lebih mudah menghindari pelacakan kepolisian. Dan Nico juga yakin mereka bertiga bukanlah penjahat sesungguhnya, namun ada mafia di balik ini semua yang jauh lebih berbahaya yang memperkerjakan mereka. Nico berhasil menemukan sebuah lokasi yang selalu dikunjungi mereka di sana. Mereka langsung meminta bantuan intelijen kepolisian China. Terungkap tersangka utama mereka bernama Ilyas Kassar yang sering duduk di sebuah taman untuk mengirim pesan. Nico dan yang lainnya mencari petunjuk di taman itu hingga Nico meminjam HP Android untuk melacak sinyal. Alat yang ditemukan itu ternyata pemancar Bluetooth yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan ketiga tersangka lainnya agar tidak terdeteksi polisi. Mereka memutuskan tidak akan menangkap ketiga tersangka itu sampai Ilyas Kassar muncul. Di pagi harinya, Ilyas Kassar yang sedang duduk santuy, mulai mencurigai adanya polisi yang mengintainya. Sementara itu tim lainnya kelelahan dari semalaman, dan dikejutkan dengan akun rekening tersangka mereka yang memindahkan uangnya ke sebuah kasino di Macau. Mereka pun segera meluncur ke lokasi dengan menggunakan helikopter. Polisi yang menemukan intelijen yang mengintai Ilyas Kassar telah tewas. Mereka kemudian meluncur ke sebuah rumah yang dijadikan markas komplotan penjahat ini. Tim kepolisian turun ke sebuah terowongan. Tim dan banyak yang terbunuh, bahkan penjahat itu meledakkan mereka di dalam terowongan. Naas Alex tertebembak hingga tewas. Nico mengambilkan pistolnya dan mencoba membalas mereka, namun persenjataan mereka tidak bisa menandingi para penjahat itu. Mereka pun berhasil lolos dengan menggunakan kapal cepat dengan membawa beberapa kantong uang kes. Nico dan Dawai ditemani satu petugas di sana masuk ke ruangan server PLTN yang sudah terkontaminasi oleh radiasi nuklir. Tujuannya untuk mengambil harddisk. Sempat terjadi ledakan lagi, namun Nico berhasil mendapatkan harddisk tersebut. Tapi masalah lain muncul dari harddisk tersebut. Dan ditemukan fragmen yang telah diselimuti virus malware yang menutupi IP address pelaku kejahatannya. Nico berbicara dengan Carol. Dia membutuhkan software Black Windows untuk memperbaiki file ini dan masalahnya itu adalah software milik NSA. Mereka bisa saja memeriksa fragmen dan memulihkan file aslinya dengan izin NSA.
Carol kemudian menghubungi pusat NSA untuk meminta izin agar Nico bisa mengakses Black Windows, namun ternyata mereka tidak mengizinkannya, terlebih mereka tahu Nico adalah seorang kriminal cyber. Tapi tidak ada pilihan lain, Nico akan meretas Black Windows tanpa persetujuan NSA. Resiko besar ini akan dia tanggung sepenuhnya. Dan Lin tetap memilih menemaninya. Sebuah bom diletakkan di bawah mobil Chandawai. Cerdasnya Nico, dia mengirim pesan kepada atas NSA agar merubah passwordnya demi keamanan akunnya, tapi ternyata itu justru bisa membuat Nico masuk ke akses Black Windows. Dan hasilnya mengejutkan, IP address pelaku kejahatan berada di Jakarta, Indonesia, dan Lin menemukan fakta mereka akan melakukan kejahatan yang lebih besar di Malaysia. Dawai kembali bertemu atasannya, dia berhasil menemukan sumber virusnya, namun dia terkejut karena kerjasama dengan FBI harus dihentikan dan Nico harus dikembalikan ke sana. Dawai kemudian mengirim pesan kepada Lin, mereka berdua memutuskan untuk kabur. Sedangkan Carol dihubungin Stanley dalam kasus Black Windows dan Nico harus segera ditangkap dan dibawa pulang ke Amerika. Dawai meminta Nico untuk segera kembali ke Amerika karena mereka akan sedang mengincarnya dan dia terpaksa meninggalkan Lin. Mark dan Carol kembali mengejar Nico dengan pentunjuk pelacak di kakinya yang sebenarnya sudah diriset oleh Nico. Mereka berdua tidak punya pilihan lain meskipun Nico sudah membantu mereka mengungkap kasus ini. Di tepi jalan Nico meminta Lin untuk pulang dan melupakan hubungan mereka, sedangkan Dawai menunggu di dalam mobil dan tiba-tiba. Tidak hanya itu, kasar dan komplotannya melakukan serangan. Mark dan Celor mencoba membalasnya, namun naas mereka pun tertembak hingga tewas. Nico segera membawa Lin melarikan diri dan masuk ke dalam kereta. Dia tidak kuasa menahan kesedihan atas kepergian kakaknya. Mereka berdua akan membalas perbuatan mereka. Dengan dibantu saudaranya Lin, Nico melepaskan alat pelacak di kakinya, dan mereka akan segera berangkat ke Malaysia untuk mengungkap kejahatan si hacker. Di Pulau Perak, Malaysia, Nico mulai memahami skenario besar yang hendak dilakukan para penjahat ini. Tempat ini merupakan area tambang biji timah dan perkebunan sawit, dan sekelilingnya dialiri sebuah bendungan dan melihat pompa besar seperti yang digunakan di Chaiwan. Menurutnya kasus di PLTN Haiwan itu baru sebatas uji coba. Tujuan mereka bukan meledakkan reaktornya, tapi di pompanya. Di tempat ini mereka akan meledakkan pompanya dan menjadikan lokasi ini sebagai pertambangan, dan uang $74 itu akan digunakan untuk membeli timah. Harga timah yang melambung tinggi ini menjadi kesempatan mereka yang satu-satunya pemegang kuasa. Nico dan Lin kemudian berangkat ke Jakarta, tepatnya di Muara Angke. Di sana, mereka membeli peralatan perkakas, kemudian menginap di sebuah kontrakan kecil. Berbagai peralatannya, laptop dan jaringan internet mereka persiapkan juga. Di malam harinya, Nico sengaja membuat kekacauan dengan sebuah truk. Dia kemudian masuk ke kantor yang rusak itu dan menyamar sebagai teknisi untuk mengambil data. Di kontrakan mereka mempelajari data tersebut dan menemukan dari tersangka dengan senilai $73 yang disimpan di Bank Sentral Agatis. Giliran Lin yang menyamar masuk ke bank tersebut. Dia beralasan meminta print ulang kertas presentasinya hingga petugas memasukkan flash disknya. Namun justru disitulah Nico bisa dengan mudah meretas akun tersangka dan mengambil seluruh dana dari rekeningnya ditransfer ke rekening miliknya. Setelah itu mengirimkan email kepada musuhnya. Tidak lama Ilyas Kasar menelepon Nico dan terlihat di belakangnya adalah musuh dia sesungguhnya, seorang hacker yang bernama Sadak. Kali ini Nico yang memainkan peran karena seluruh uang mereka berada di tangannya. Nico tahu semua rencana mereka dan dia berpura-pura ingin meminta jatah 20% dari rencana mereka di Malaysia. Untuk itu Nico hanya meminta dipertemukan dengan Sadak dan Kasar tanpa kehadiran anak buahnya. Dia tahu pertemuannya ini sangat berbahaya. Sementara itu Lin berbelanja kebutuhan medis untuk situasi darurat dan dia mempertajamkan alatnya yang akan digunakan sebagai senjata. Di sebuah gedung yang belum selesai, Lin melihat Beswa. Dia telah membawa orang-orangnya tidak sesuai dengan syarat yang dia inginkan. Nico pun merubah lokasi pertemuannya dan pindah ke Monas. Dan dia hanya ingin bertemu dengan Sadak dan Kasar. Rupanya di Monas sedang diadakan acara pagelaran dan pesta, ribuan orang berada di sana. Si Kasar, namun dia berbalik dan langsung menodongnya. Untungnya Nico berhasil membunuhnya dengan alat yang disembunyikan di tangannya. Giliran Nico yang menodong si Sadak, namun tiba-tiba anak buahnya melepaskan tembakannya dan dia pun tertembak, tapi akhirnya bangkit untuk melakukan pembalasan kepada anak buahnya. Setelah itu Nico kembali berhadapan dengan si Sadak.
Dia menusuk perutnya beberapa kali hingga tidak berkutik dan tewas di lokasi. Lin segera melakukan pertolongan pertama mengobati luka Nico. Kemudian mereka akan pulang kembali. Di bandara Nico ke ATM mengambil uang berjumlah 500 euro dan terlihat sisa saldonya sejumlah 46 juta euro lagi. Dari CCTV Badan Intelijen Indonesia melihat pergerakan mereka dan film pun berakhir.